Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget kita alami tapi jarang disadari. Kita pinjam pemikiran Morgan Housel nih yang bilang kalau banyak hal di hidup ini, ya karir, sukses finansial, bahkan hidup orang lain yang kelihatan wow, ternyata jauh lebih rumit. Dan seringkali gak semenyenangkan kelihatannya dari luar. Sumber kita ya observasi Housel soal perilaku manusia. Misi kita ya bongkar persepsi ini, lihat realitas di baliknya. Oke, kita mulai ya. Betul sekali. Kita ini kan seringnya ya kejebak sama yang kelihatan di permukaan aja. Housel itu pakai analogi gunung es. Bagus banget tuh. Kita kagum lihat puncak suksesnya yang kinclong, tapi lupa sama bagian bawahnya yang gede banget. Kerja keras, ragu, pengorbanan, sama gagalnya juga. Yang kita lihat, apalagi zaman sekarang ya, itu seringnya versi terbaik yang udah diedit, udah dikurasi rapi. Housel punya ungkapan yang melayang remohok soal ini. Dia bilang, rumput tetangga selalu lebih hijau di sisi yang dipupuk dengan omong kosong. Hahaha, ini langsung kena kebiasaan kita bandingin dalaman kita yang mungkin berantakan sama luaran orang lain yang kelihatan mulus banget. Kayak di medsos gitu kan, lihatnya foto liburan keren, bukan drama paspor hilang atau berantem di bandara. Atau baca CV, isinya prestasi semua. Nggak ada tuh cerita cemasnya. Atau mungkin dia ngerasa nggak pantas gitu, sindrom imposter. Iya bener. Dan Housel menunjukin betapa gampangnya kita menganggap orang yang nggak kita kenal dekat itu hebat banget. Ingat nggak ada istilah ahli itu selalu dari luar kota? Nah, mirip lah. Kita lebih gampang kagum kalau nggak lihat perjuangan sehari-harinya, momen biasanya dia gimana. Ketidaktahuan ini bikin kayak ada aura sukses gitu, yang seringnya nggak sepenuhnya bener juga. Kita cuma lihat hasil, bukan prosesnya yang mungkin berdarah-darah. Contohnya kayak Will Smith yang diangkat Housel, itu relevan banget. Dia kan cerita tuh di biografinya. Jadi terkenal itu wah luar biasa, tapi tetap terkenal. Nah, itu perasaannya campur aduk katanya. Terus kalau kehilangan ketenarannya, itu menyakitkan. Jadi bukan cuma soal perjuangan meraihnya, tapi juga tekanan buat mempertahankannya. Realitasnya tuh bisa jadi nggak seenak bayangan awal. Atau kayak Elon Musk, di publik kan dia, wah visioner, inovatif, tapi dia ngaku sendiri, beban bangun perusahaannya itu luar biasa menyiksa. Nah, ini nyambung ke sisi lain yang Housel soroti. Jadi bukan cuma lebih sulit, tapi seringkali juga nggak semenyenangkan yang kita kira. Persepsi kita soal bahagia atau puas dari sebuah pencapaian itu kadang suka berlebihan. Kita fokus ke tujuannya, tapi lupa kalau pengalaman menjalaninya, bahkan setelah sampai tujuan, bisa jadi beda rasanya. Wah, itu poin menarik banget. Jadi ingat lagi contoh astronot Apollo yang Housel kutip. Bayangin deh, sampai ke bulan. Itu kan pencapaian puncak manusia ya. Tapi salah satu dari mereka, Albin, pas udah di sana, dia nanya ke temennya, apa memang cuma gini aja? Ini bukan berarti nggak hebat ya, tapi mungkin ada rasa anti klimaks gitu. Perasaan kalau realitasnya nggak plek sama fantasi atau ekspektasi besar sebelumnya. Betul. Ekspektasi kita tuh seringkali lebih tinggi dari realitas emosi pas udah tercapai. Mungkin Will Smith juga ngerasain ini, soal ketenarannya yang campur aduk itu tadi. Kesenangan dari pencapaian itu ada, bener, tapi seringnya cuma sementara, atau malah datang sama masalah baru yang nggak kita duga. Housel ingetin kita, rumput tetangga itu mungkin nggak cuma dipupuk omong kosong, tapi bisa jadi emang nggak sehijau atau senyaman yang kita bayangin dari jauh. Jadi, apa nih artinya buat kita? Kalau kita terus-terusan bandingin diri sama versi ideal orang lain, tanpa sadar kerumitan dan potensi kurang menyenangkannya hidup mereka, ya kita siap-siap aja iri dan gak puas terus. Gak perlu padahal. Kita lupa kalau kita bandingin dapur kita sama etalase orang lain. Artinya, ya penting banget buat kalibrasi ulang ekspektasi kita. Sadari aja, di balik setiap kisah sukses yang Anda kagumi, hampir pasti ada perjuangan berat. Dan mungkin juga ada perasaan biasa aja, atau bahkan beban yang nggak kelihatan. Paham ini seperti kata Housel, bukan buat ngecilin arti pencapaian ya, tapi biar kita punya pandangan yang lebih sehat soal sukses, baik suksesnya orang lain maupun target kita sendiri. Ini soal mengakui kompleksitas manusia di balik tampilan luarnya. Oke, sebagai penutup nih, coba kita bawa pulang pemikiran ini dari Housel ya. Lain kali Anda lihat seseorang yang kayaknya punya segalanya atau capek sesuatu yang hebat banget, coba berhenti sebentar. Jangan cuma kagum aja, tapi coba tanya dalam hati. Kira-kira bagian mana ya dari perjalanannya yang susah? Bagian mana yang mungkin nggak semenyenangkan kelihatannya?
Nah, mengakui adanya dua sisi ini, sulitnya dan potensi anti klimaksnya, gimana itu bisa mengubah cara Anda memandang ambisi dan pencapaian dalam hidup Anda sendiri? Coba direnungkan.